Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu dan selalu bahagia tentunya ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenai mad ghairu mulhaq bil asli ya teman-teman ya. Di video-video saya sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi mad mulhaq bil asli, matlubi. Dan sekarang ke materi selanjutnya yaitu mad ghairu mulhaq bil asli. Apa itu mad ghairu mulhaq bil asli? Nah, mad ghairu mulhaq bil asli adalah mad yang tidak serupa dengan matlubi. Ya teman-teman ya. Kalau di video saya sebelumnya ada mad mulhaq bil asli. Jadi kalau mad mulhaq bil asli itu madnya serupa dengan mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat. Nah, kalau ini mad ghairu mulhaq bil asli, madnya ini tidak serupa dengan mad tabi'i yang panjangnya itu bukan 2 harokat. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu ada mad ghairu mulhaq bi hamzah atau yang disebabkan karena hamzah, kemudian mad ghairu mulhaq bi sukun yang disebabkan karena sukun, dan mad ghairu mulhaq bi tasydid, mad yang tidak serupa dengan mad tabi'i yang disebabkan karena tasydid. Dibagi menjadi 3. Nah, kan kita bahas satu persatu. Di video kali ini kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu mad ghairu mulhaq bi hamzah yang disebabkan karena hamzah ya. Nah, apa saja hukum-hukumnya yang termasuk mad ghairu mulhaq bi hamzah? Mari kita simak selengkapnya berikut ini. Mad ghairu mulhaq bi hamzah. Ini pembahasan yang pertama ya, yaitu mad ghairu mulhaq, mad yang tidak serupa dengan mad tabi'i bi hamzah yang disebabkan karena hamzah. Nah, ini jadi mad ghairu mulhaq bi hamzah karena berbeda dengan mad tabi'i, jadi panjangnya bukan 2 harokat ya. Kalau yang panjangnya 2 harokat itu disebut nanti mad mulhaq bil asli. Sudah ada pembahasannya, bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya, situ sudah dijelaskan. Di sini ada 3 poin yang termasuk ke dalam mad ghairu mulhaq bi hamzah. Akan kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu di sini bisa lihat mad wajib muttasil. Apa sih mad wajib muttasil itu? Mungkin di telinga teman-teman sudah sangat familiar ya, mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Nah, ini harus ketuker ini kalau mad wajib itu muttasil. Jadi muttasil, wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Kalimah itu kalau dalam bahasa Arab disebutnya kata ya. Jadi dalam satu kalimah dibaca panjangnya 5 harokat. Oke. Nah, di sini saya tuliskan 2 contoh ya teman-teman ya. Ingat, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, ini nih sudah saya garis bawahi. Contohnya adalah wajah rabbuka. Mana mad tabi'inya? Ini dia mad tabi'inya. Ya itu mad tabi'i karena ada fathah di sini, fathah nih bertemu dengan alif. Dia mad tabi'i. Nah, mad tabi'inya itu bertemu dengan hamzah. Ini hamzahnya dalam satu kalimah. Maka dia termasuk hukum mad wajib muttasil. Nah, contoh yang kedua. Ada mad tabi'i juga, ini belum saya garis bawahi. Mad tabi'i, mana mad tabi'inya? Ini ma. Ma itu mad tabi'i. Ada fathah bertemu dengan alif ya. Bertemu dengan hamzah, ini hamzahnya. Dalam satu kalimah. Dibaca panjang 5 harokat. Jadi cara bacanya adalah panjang. Idzas sama'u. Yang ini wajah rabbuka, 5 harokat dibacanya ya. Nah, oh ya teman-teman, ini sebenarnya kalau dari segi fisik ya, dari segi fisik untuk membedakan antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil, kalau mad wajib muttasil itu biasanya dia dicirikan dengan
tandanya hamzah yang duduk seperti ini, hamzah yang seperti ini, a gitu ya. Jadi ini kalau bisa kita lihat, biasanya kalau mad wajib mutasil tuh tandanya ada hamzahnya, hamzah duduk seperti ini ya teman-teman ya. Itu ciri fisiknya, dia hamzahnya duduk seperti ini. Itu ya teman-teman ya, semoga bisa difahami untuk mad wajib mutasil. Kalau ada mad itu artinya panjang. Nah, biasanya dicirikan dengan tanda ini, tanda mad itu. Nih panjang, tanda seperti apa ya? Alis ya. Saya sebutnya ini alis, entah namanya apa, yang penting ini tanda mad nih seperti ini. Dia artinya dibaca panjang. Tuh. Mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat, ciri fisiknya ini. Itu untuk mad wajib mutasil. Oke, langsung saja ke poin yang kedua, yaitu mad jaiz munfasil. Mun ya, munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Yaitu apabila ada mad tabi'i, lagi-lagi mad tabi'i ya, bertemu dengan hamzah di lain kalimah. Jadi tidak satu kalimah, panjangnya 3-5 harokat. Oke, kalau mad wajib mutasil mah ciri fisiknya itu hamzahnya yang duduk ya teman-teman, tadi saya katakan. Nah, kalau mad jaiz munfasil, ciri fisiknya hamzahnya itu hamzah yang berdiri. Nih seperti ini. Seperti ini hamzahnya, bukan hamzah yang duduk. Ya. Panjangnya 3-5 harokat. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama ini. Kalla innal insana. Ini sudah saya garis bawahi. Ada mad tabi'i. Mana teh mad tabi'inya? Ini pada lam. Lam ini ada alifnya ini, yang seperti ini tuh lam alif. Tuh, lam alif, dia mad tabi'i. Bertemu dengan hamzah. Mana hamzahnya? Ini tuh disebut hamzah. Bukan alif ya teman-teman ya. Alif sama hamzah beda. Kalau alif itu seperti ini, alif. Alif itu yang tidak ada harokatnya. Pure seperti itu disebut alif. Tetapi kalau dia berharokat, baik itu fathah, kasroh maupun dhammah, nah dia disebutnya hamzah. Bukan hanya ini hamzah tuh, ini juga hamzah kalau dia berharokat. Tetapi kalau tidak berharokat, baru disebutnya alif. Itu dapat dipahami ya teman-teman ya. Jadi ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimah. Lain kalimah tuh maksudnya apa sih teh? Lain arti. Ya. Kala sendiri dia artinya. Inna sendiri. Inna itu sesungguhnya. Insana manusia. Nah, itu dia. Jadi beda arti gitu loh teman-teman. Makanya disebut di lain kalimah. Mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimah, ciri fisiknya pakai hamzah yang berdiri. Itu ya teman-teman ya. Next, contoh yang kedua yaitu ini ada inna. Mana mad tabi'inya? Ini mad tabi'i. Nah, ada fathah bertemu dengan alif. Nih, ini baru alif. Dia nggak ada harokatnya. Bertemu dengan hamzah. Nih hamzah. Tuh, ciri fisik hamzah yang seperti ini, dia mad jaiz munfasil ya. Bertemu dengan hamzah di lain kalimah. Jadi, beda arti itu disebutnya di lain kalimah. Atau saya bingung nanti ini artinya apa, kan saya nggak tahu. Oke, nggak masalah. Yang penting teman-teman harus difahami itu aja tadi, dari segi fisik aja. Kalau misalnya teman-teman bingung tadi, kalau misalnya dia pakai hamzah yang berdiri, dia mad jaiz munfasil. Tetapi kalau dia pakai hamzah yang duduk, ini artinya dalam satu kalimah. Tuh, ini satu kalimah ini. Satu kalimat tuh maksudnya gini nih. Wajah a tuh, bukan wajah sendiri, rob bukanya misah, bukan, tapi wajah a itu dia sendiri, rob buka sendiri. Idas sama nyatu, itu tuh jadi satu gitu. Nah, itu namanya dalam satu kalimat. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Next, yang ini contoh yang ketiga ada fadzakir innama anta. Mana mad tabi'inya? Ini dia. Ma itu mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Ini mad tabi'i. Mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimah. Selain dari segi fisik dianya hamzah yang berdiri seperti itu ya,
Nah, selain itu juga dia di lain kalimat innama sendiri, anta kamu laki-laki sendiri artinya. Itu kalau dilihat dari segi arti. Ya, teman-temannya itu dia mad jaiz munfasil. Dibaca panjang 3 sampai 5 harokat. Oke, next yang ketiga yaitu ada mad silah tawilah. Mad silah. Di video sebelumnya saya sudah bahas bahwa jika teman-teman menemukan kata mad silah, nih ada kata-kata mad silah. Mad silah itu berarti kaitannya sama hal dhamir. Apa itu hal dhamir? Ini dia hal dhamir. Hal yang seperti ini disebut hal dhamir. Ya. Mad silah tawilah adalah apabila ada hal dhamir diapit oleh dua huruf hidup. Yang namanya diapit itu berarti haknya di tengah-tengah ya. Nih, haknya di tengah-tengah, diapit dua huruf hidup. Ini huruf hidup. Dan setelah hak dhamirnya ini bertemu dengan hamzah. Jadi setelah haknya ini pasti hamzah. Nah, ini huruf hidup. Dibaca panjang 5 harokat. Apa contohnya? Di sini saya sudah tuliskan sebuah contoh ya. Anhu maluhu, ini sudah saya garis bawahi teman-teman. Luhu ini hal dhamir nih. Hal dhamir diapit dua huruf hidup. Diapit sama lam dan diapit sama hamzah. Ya teman-teman ya. Nah, mari kita lihat setelah huruf hal dhamirnya ini dia hamzah. Ini kan hamzah nih, ada harokatnya tuh. Hamzah. Maka disebut masilah tawilah, dibaca panjangnya 5 harokat, nggak pendek. Di sini pun juga udah ada ciri seperti ini ya, seperti alis tanda mat panjang, ya tanda panjang. Jadi dibacanya anhu maluhu idza taradda. Tuh, hu-nya dibaca panjang 5 harokat. Itu dia teman-teman hukum mad silah tawilah. Jadi ini ketiga hukum ini teman-teman ya, dia kaitannya sama hamzah semua. Ya, kaitannya sama hamzah. Ini mutajim mutasil kaitan sama hamzah, tapi dalam satu kalimat. Mad jaiz munfasil kaitannya sama hamzah, tapi di lain kalimat dari mad tabi'inya. Mad silah tawilah kaitannya sama hamzah, tapi hubungannya sama ha dhamir. Itu dia teman-teman, mad ghairu mulhaq bi hamzah, yang disebabkan karena hamzah. Oke, masih banyak contoh lain di dalam Al-Quran. Silahkan nanti teman-teman bisa lihat ya, atau jika menemukan bacaan ketiga hukum ini, silahkan diterapkan harokatnya dan sebagaimana mestinya. Silahkan bisa diaplikasikan dan semoga bisa membantu ketika kita membaca Al-Quran agar tidak salah mengenai hukum dan panjang pendeknya. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat untuk ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.